Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang kemudian muncul. Kenapa kita harus kaya? Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kemudian kita yang bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa kita harus kaya? Maka kita harus punya alasan yang kuat. Kita harus punya alasan yang baik. Kenapa kita harus kaya? Kalau kemudian pertanyaan itu diberikan kepada saya, maka saya sebagai seorang muslim, saya harus mengatakan bahwasanya seorang muslim harus kaya. Bahkan seorang muslim wajib kaya. Karena dengan kekayaan, kita bisa membantu banyak orang. Dengan kekayaan yang kita miliki, kita bisa lebih banyak berbagi dengan orang lain. Yang artinya, kita harusnya jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah, kita harus punya alasan yang kuat. Kenapa kita harus menjadi kaya? Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba bisa dibayangkan ketika teman-teman tinggal di rumah mewah, punya mobil yang mewah, banyak, kemudian teman-teman ibadahnya luar biasa, bisa berbagi dengan orang yang luar biasa pula. Apa yang akan teman-teman rasakan? Tentu kebahagiaan. Bahagia tatkala kita bisa menjadi orang kaya, namun kita tetap rendah hati, tetap menjaga ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kekayaan itu, kita bisa berbagi dengan banyak orang. Artinya, kekayaan yang kita miliki bukan malah menjauhkan kita dari Allah. Coba kawan-kawan jawab dari beberapa pertanyaan saya berikut. Yang pertama, Allah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Yang kedua, Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Yang ketiga, Allah yang menjadikan laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, Allah yang menjadikan kekayaan dan titik-titik. Kira-kira, apa jawaban dari titik-titik tersebut? Coba kita analisa kalimat-kalimat di atas. Dari kalimat-kalimat di atas, ini seolah-olah merupakan lawan kata. Misalnya, tertawa dan menangis, laki-laki dan perempuan, kematian dan kehidupan. Namun apakah kemudian ketika kekayaan juga merupakan lawan kata? Yang berarti ketika kekayaan, lawan katanya adalah kemiskinan. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita buka di surat An-Najm ayat 43 sampai dengan 48. Di sana kita benar-benar bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, memberikan pelajaran bahwasanya Allah yang telah menjadikan tertawa dan menangis, bahwasanya Allah yang telah menjadikan kehidupan, kematian dan juga kehidupan, bahwasanya Allah yang telah menjadikan laki-laki dan perempuan. Dan di sana juga disebutkan oleh Allah bahwasanya Allah lah yang menjadikan kekayaan dan kecukupan. Jadi kecukupan jawabannya adalah kawan-kawan, Allah yang menjadikan kekayaan dan cukup. Jadi bukan miskin. Sehingga kawan-kawan, ketika kita melihat ada banyak orang yang miskin, itu bukan karena Allah yang menciptakan. Itu lantaran ulah mereka sendiri, yang mana mereka jauh dari Quran, mereka tidak mau nurut dengan Al-Quran. Karena sejatinya Allah tidak menciptakan sebuah kemiskinan. Dan kemiskinan itu barangkali ada di hati kebanyakan orang. Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Kaya yang telah menggenggam kehidupan kita, yang telah menggenggam langit dan bumi. Bahkan kehidupan kita berada dalam genggamannya, itu telah mempersiapkan kehidupan kita ini untuk menjadi orang yang kaya. Maka kalau kemudian kita tidak mau menjadi orang kaya, perlu kemudian dipertanyakan,
kehidupan kita itu akan larinya kemana. Sekali lagi kalau kita berbicara tentang sebagai seorang muslim, maka kita harus menjadi kaya. Kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada di luar sana yang kemudian berpendapat bahwa Ustadz, saya lebih ingin menjadi kaya hati saja. Iya betul, saya pun juga demikian. Kaya hati, kaya harta dan juga properti. Islam ini diawali oleh orang-orang kaya. Rasulullah bersama dengan para sahabat. Bahkan di Indonesia sendiri, kita kenal dua tokoh besar. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka dua tokoh besar, dua tokoh Islam yang mereka punya kehidupan kaya yang luar biasa. Dan dengan kekayaan mereka, mereka betul-betul menjadikan kekayaan itu untuk berdakwah, untuk membantu orang lain. Kawan-kawan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap seseorang itu dilihat dari sisi ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan tidaknya itu dinilai dari tingkat takwa dan tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sisi keturunan ataupun silsilah keluarga. Mari bersama-sama kita niatkan dalam hati kita untuk kita bisa menjadi orang kaya, yang dengan kekayaan itu kita bisa berbagi dengan banyak orang, yang dengan kekayaan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.